Anak-anak, selamat berjumpa. Pada kali ini, Pak Bas akan mengajar kalian mata pelajaran bahasa Sunda, yaitu mengenai kata kerja atau kecapagawean dan kata bilangan. Kita mulai dengan kata kerja atau kecapagawean. Kecapagawean adalah kata yang menunjukkan perilaku atau gawe atau kerja manusia atau makhluk lainnya. Contoh kecapagawean: 1 dahar, 2 diuk, 3 lumpat, 4 tajong, 5 teulem. Kecapagawean dibedakan menjadi 2, yaitu kecapagawean transitif dan kecapagawean intransitif. Kecapagawean transitif yaitu kata yang di dalam kalimat membutuhkan objek. Contoh, neangan artinya mencari. Kuring neangan pulpen. Kuring di sini sebagai subjek, neangan sebagai predikat, pulpen sebagai objek. Jadi kata neangan itu membutuhkan objek. Contoh lainnya, ngadiukan, menduduki. Usep ngadiukan permen karet. Usep sebagai subjek, ngadiukan sebagai predikat, permen karet sebagai objek. Maka ngadiukan membutuhkan objek, yaitu permen karet dalam kalimat ini, yaitu Usep ngadiukan permen karet. Contoh berikutnya adalah nepikeun, menyampaikan. Suci nepikeun surat. Suci sebagai subjek, nepikeun sebagai predikat, dan surat sebagai objek. Jadi dalam kalimat ini, Suci nepikeun surat. Kata kerjanya adalah nepikeun. Kecapagaweannya adalah nepikeun sebagai predikat. Maka kata nepikeun membutuhkan objek, yaitu surat. Sekarang kita bahas tentang kecapagawean intransitif. Kecapagawean intransitif yaitu kata kerja yang dalam kalimat tidak membutuhkan objek. Diulangi lagi, katanya itu, kata kerjanya yang dalam kalimat tidak membutuhkan objek. Contohnya, teulem, seuri, diuk, lumpat. Contoh dalam kalimat, kuring teulem, saya menyelam. Kuring sebagai subjek, teulem sebagai predikat. Kata teulem ini tidak membutuhkan objek. Contoh kalau ditambahkan kata lain, kuring teulem di kolam renang. Saya menyelam di kolam renang. Kuring sebagai subjek, teulem sebagai predikat, di kolam renang, keterangan tempat. Manehna seuri, dia tertawa. Manehna subjek, seuri predikat. Dalam kalimat ini, manehna seuri sebagai predikat tidak membutuhkan objek. Coba kita tambahkan dengan kata lain. Manehna seuri di kamar. Manehna sebagai subjek, seuri sebagai predikat, di kamar sebagai keterangan tempat. Maka dalam kalimat ini, seuri sebagai predikat tidak membutuhkan objek. Maka kata-kata seuri, kemudian teulem, diuk, lumpat termasuk kata intransitif. Karena dalam kalimat, kalau diterapkan, kata-kata ini tidak membutuhkan objek. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan jumlah atau tingkatan. Kata bilangan, jumlah, contohnya hiji, 2, 3, 100, 1000, 1.000.000. Artinya ini jumlahnya ada 1. 2 artinya jumlahnya ada 2. 3 artinya jumlahnya ada 3. 100 artinya jumlahnya ada 100. 1000 artinya jumlahnya ada 1000. 1.000.000 artinya jumlahnya ada 1.000.000. Kata bilangan tingkatan, contohnya kahiji, kadua, katilu, kasapuluh, kasarebo. Artinya ini ke-1, tingkatannya ke-1, urutannya ke-1. Kedua, tingkatannya kedua, urutannya kedua. Katilu, urutannya katilu, ketiga.
Ke-10 artinya menunjukkan urutan yang ke-10 atau tingkatan ke-10. Ke-1000 artinya urutan yang ke-1000. Contoh kata bilangan yang menunjukkan jumlah. Murid kelas genep B aya 30 genep. Artinya murid kelas 6B ada 36. Murid kelas 6B aya 30 genep. 30 genep ini menunjukkan jumlah siswa kelas 6B. Jumlahnya ada 36. Deni diberi duit 1000 ku bapana. Deni diberi uang 1000 oleh bapaknya. 1000 menunjukkan jumlah, bahwa jumlah uang yang diberikan oleh bapaknya kepada Deni ada 1000 rupiah. Coba kita bandingkan dengan kata tingkatan. Contoh kata bilangan yang menunjuk tingkatan. Ani jadi juara kedua lomba nyanyi. Ani jadi juara kedua lomba menyanyi. Nah, Ani ini juara keduanya menunjukkan tingkatan, urutan, bahwa si Ani menjadi juara kedua. Kedua di sini merupakan kata bilangan tingkatan karena menunjukkan urutan. Dini anak kedua. Dini anak kedua. Di sini kita lihat kedua. Kedua, arti kedua di sini berarti menunjukkan tingkatan. Jadi bisa dibedakan ya antara kata bilangan jumlah dengan kata bilangan tingkatan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Selamat belajar.